Sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan berkat kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI. Untuk pertanyaan pertama, apakah manfaat perjanjian FIR yang baru ini bagi Indonesia, Pak? Sebenarnya manfaat utama adalah kita menunjukkan bahwa Indonesia ini negara yang berdaulat, sudah mampu mengelola dirinya sendiri. Dan itu saya kira berpuluh-puluh tahun masalah ini tidak terselesaikan, tapi di bawah leadership Presiden Joko Widodo, kami diperintahkan pembantunya untuk menyelesaikan. Itu sebabnya dengan hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura, ini adalah legasi catatan terbaik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan keberaniannya yang luar biasa. Untuk apa? Karena dunia internasional kembali memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia bahwa FIR Jakarta hari ini seluruhnya dikelola oleh Indonesia. Alhamdulillah, saya telah menandatangani Peraturan Presiden Perpres tentang pengesahan Perjanjian FIR Indonesia dan Singapura. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia. Ya Pak, bagaimana perjanjian FIR yang baru mengatur mekanisme clearance Pak, diplomatic and security untuk non-scheduled aircraft? Ya sama tadi, jadi kita juga tetap seperti itu ada di kita. Tapi kita tetap tadi mengkomunikasikan dengan mereka dan kita yang memegang kendali. Itu saya kira perlu diketahui, yang dulu kita hampir tidak punya kendali di situ. Sekarang kita, tapi ya saya kira kerjasama untuk karena safety security seperti Bapak Presiden sampaikan, kita akan train manusia kita, perbaiki angkatan kita, dan itu tadi Bapak Presiden sampaikan akan menambah penerimaan negara juga nanti dari pengontrolan ruang udara di situ. Ya, jadi kesepakatan ini sudah sangat jelas sekali. Ini merupakan langkah yang maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan berkat kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI. Dan ini menambah luasan Flight Information Region FIR Jakarta sebesar 249.575 km persegi. Alhamdulillah, saya telah menandatangani Peraturan Presiden Perpres tentang pengesahan Perjanjian FIR Indonesia dan Singapura. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia, yang sekaligus meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak. Dan hal ini bisa menjadi momentum untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan SDM Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjelaskan tentang Flight Information Region atau wilayah kawasan yang mendapatkan informasi penerbangan dari hasil pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura kemarin, kita lega, alhamdulillah, karena dalam catatan sejarah Republik, FIR ini berlarut-larut. Karena ini adalah permasalahan peninggalan kolonial Inggris. Waktu itu belum ada Singapura.
Kenapa saya harus katakan begitu? Karena hasil pertemuan IKO pada tahun 1946 mendelegasikan pengelolaan ruang udara itu kepada pemerintahan kolonial Inggris yang waktu itu berkedudukan di Singapura. Karena tahun 1965 baru nanti Singapura merdeka. Itu sebabnya dengan hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura, ini adalah legasi catatan terbaik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan keberaniannya yang luar biasa. Untuk apa? Karena dunia internasional kembali memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia bahwa FIR Jakarta hari ini seluruhnya dikelola oleh Indonesia. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, apakah manfaat perjanjian FIR yang baru ini bagi Indonesia Pak? Sebenarnya manfaat utama adalah kita menunjukkan bahwa Indonesia ini negara yang berdaulat, sudah mampu mengelola dirinya sendiri. Dan itu saya kira berpuluh-puluh tahun masalah ini tidak terselesaikan, tapi di bawah leadership Presiden Joko Widodo kami diperintahkan pembantunya untuk menyelesaikan. Jadi hampir sebelum COVID, ya tadinya sih kita pikir 1 tahun selesai, tapi karena COVID ya tertunda. Tapi kita bersyukur bahwa ini Desember kemarin finalisasinya sudah selesai dan ini hanya proses administrasi kita yang kita tuntaskan. Jadi ini menunjukkan sekali lagi bahwa Indonesia itu negara yang betul-betul bisa mengatur dirinya sendiri. Pertanyaan selanjutnya, ditengarai kesepakatan yang sekarang tidak ada bedanya dengan sebelumnya mengenai delegasi ruang wilayah 0 sampai 37.000 kaki kepada Singapura. Artinya take off dan landing pesawat Indonesia di wilayah yang masuk FIR tersebut bergantung pada Changi, termasuk pesawat VIP Indonesia, Pak. Sebenarnya tidak begitu juga. Kenapa kalau 37.000 kaki itu bikin kita bulat murni seluas negara Singapura, kan dia nanti masuknya bagaimana? Kan dia harus mempunyai approach lainnya juga. Dan itu yang kita lakukan. Dan saya kira panu internasional. Sama juga dengan Malaysia kalau masuk Singapura. Karena kita kan bernegara. Itulah satu bentuk bernegara itu. Jadi mereka juga bisa masih menggunakan ruang kita untuk approach. Karena kalau Anda lihat, begitu mereka take off, masa take off-nya langsung tegak lurus? Kan enggak juga. Jadi mesti butuh waktu juga untuk mereka naik ke atas. Selanjutnya Pak, bagaimana perjanjian FIR yang baru mengatur mekanisme clearance Pak, diplomatic and security untuk non-scheduled aircraft? Ya sama tadi, jadi kita juga tetap seperti itu ada di kita. Tapi kita tetap tadi mengkomunikasikan dengan mereka dan kita yang memegang kendali. Itu saya kira perlu diketahui. Yang dulu kita hampir tidak punya kendali di situ. Sekarang kita, tapi ya saya kira kerjasama untuk karena safety security seperti Bapak Presiden sampaikan, kita akan train manusia kita, perbaiki angkatan kita dan itu tadi Bapak Presiden sampaikan akan menambah penerimaan negara juga nanti dari pengontrolan ruang udara di situ. Saya tambahkan, proses ini adalah proses yang panjang dan dengan leadership dari Pak Presiden Jokowi, Singapura dan Malaysia itu memberikan ruang pada kita untuk diskusi. Dan diskusi kita lakukan lebih dari 60 kali dan diskusi itu bicara mengenai teknis. Dalam hal Malaysia, memang ada perjanjian antara Indonesia dan Malaysia, kita memberikan koridor. Sebagai satu sahabat, tentu kita memberikan ruang antara negara Malaysia dengan suatu ruang. Dan kesepakatan ini juga kita lakukan two-parted, Indonesia-Malaysia, Indonesia-Singapura, dan kita juga lakukan tripartite sehingga semua kesepakatan ini didasarkan pada suatu kesepakatan. Setelah Pak Presiden menandatangani PP, maka ini akan berlaku dan ini memang dinanti oleh semua pihak dan kesempatan kita untuk mengelola wilayah di wilayah sendiri ini akan terjadi. Ya, jadi kesepakatan ini sudah sangat jelas sekali. Ini merupakan langkah yang maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia. Ini jelas sekali sudah. Yang nanti kembali sekaligus meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan kita.